Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan serta keistiqomahan kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kemudahan untuk beribadah di bulan yang mulia ini. Pada edisi yang kali ini, mari kita lanjutkan pengajian kitab Risalatus Syiyam, pembahasan mengenai surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat, itu surat-suratnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu surat-surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Nah, mengenai pengklasifikasian ini ada 3 pendapat secara garis besar. Jadi pendapat yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan bahwa klasifikasi antara surat Makkiyah dan Madaniyah itu dibedakan berdasarkan aspek masa turunnya. Jadi surat-surat Makkiyah adalah surat yang turunnya sebelum Nabi hijrah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang turunnya setelah Nabi hijrah, baik itu turun di Makkah maupun Madinah, maupun ketika Nabi sedang dalam perjalanan. Nah, pendapat yang kedua yaitu mengatakan bahwa klasifikasi surat Makkiyah dan Madaniyah itu dibagi berdasarkan aspek tempat turunnya. Jadi kalau Makkiyah itu turun di Makkah, Makkiyah bangsa Mekah. Sedangkan Madaniyah itu adalah surat yang turun di kota Madinah. Nah, ketika ada surat yang turun ketika Nabi melakukan perjalanan, berarti itu tidak termasuk surat Makkiyah ataupun Madaniyah. Kemudian pendapat yang terakhir yaitu aspek yang dilihat dari tujuannya. Jadi surat Makkiyah berarti surat yang ditujukan untuk penduduk Makkah, sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan untuk penduduk Madinah. Nah, berdasarkan 3 pendapat ini, menurut jumhurul ulama, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu dilihat dari aspek masa turunnya. Karena pendapat yang lain, pendapat kedua yang terakhir, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa surat-surat Makkiyah dan Madaniyah itu turun dilihat dari tempat turun dan tujuan turunnya itu masih debatable ya, masih diperdebatkan. Nah, mengenai pembagian mana surat yang masuk ke dalam klasifikasi surat Makkiyah, mana yang masuk ke dalam klasifikasi surat Madaniyah, di dalam kitab Risalatus Syiyam ini dijelaskan bahwa surat Makkiyah ini terdiri dari 83 surat, sedangkan surat Madaniyah ada 31 surat. Nah, kalau dilihat dari penulisan kitab Risalatus Syiyam, kitab ini ditulis pada tahun 1956 ya, ditulis seperti itu di dalam kitab Risalatus Syiyam. Sedangkan ada pendapat lain, yaitu pendapat lebih baru yang ada di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran milik Az-Zarkashi dan kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Muhammad Abdul Aziz Az-Zarqani yang ditulis pada tahun 1988. Di kitab ini dijelaskan bahwa surat Makkiyah itu terdiri dari 82 surat. Jadi selisih 1 surat ya dengan yang dijelaskan di dalam kitab Risalatus Syiyam. Kemudian surat Madaniyahnya ada 20 surat. Nah, sisanya 12 surat itu surat-surat yang kontroversial, jadi masih diperdebatkan apakah masuk ke dalam kategori surat Makkiyah atau masuk ke dalam kategori surat Madaniyah. Nah, ke-12 surat ini yaitu surat Al-Fatihah, surat Ar-Ra'du, surat Ar-Rahman, surat Asy-Syaff,
surat At-Tatfif atau Al-Mutaffifin, surat At-Taghabun, surat Al-Qadr, surat Al-Bayyinah, surat Az-Zilzal atau Az-Zalzalah, surat Al-Ikhlas, dan Muawwidhatain atau Al-Falaq dan An-Nas. Nah, apakah pada masa dahulu ini Nabi menjelaskan tentang klasifikasi surat-surat tersebut? Kalau menurut Qadhi Abu Bakar di dalam kitabnya Al-Intisar, ia berpendapat bahwa pengklasifikasian surat-surat ini dikembalikan pada daya ingat para sahabat dan tabi'in, karena memang di dalam hadis tidak ada yang menjelaskan tentang masalah ini. Nah, seandainya pun ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang surat-surat Makkiyah atau Madaniyah, tentu saja sudah ada penjelasan yang lebih transparan, jadi lebih mudah untuk kita bahas tentang masalah ini. Nah, di dalam Al-Quran, pembagian nama-nama surat ini ada nama-nama surat yang diambilkan dari awal ayat surat tersebut. Seperti halnya surat Al-Anfal, di sini diambil nama suratnya dari ayat yang pertama, yaitu Yas'alunaka 'anil anfal. Di sini ada kata-kata Al-Anfal, maka di surat tersebut disebut dengan surat Al-Anfal. Seperti juga surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi ila akhirih. Nah, ini juga diambil dari awal surat Al-Isra. Seperti juga surat Al-Mu'minun, ya, qad aflahal mu'minun, di situ ada kata-kata Al-Mu'minun kemudian dijadikan sebagai nama surat tersebut. Tapi banyak juga surat-surat yang penamaannya tidak berdasarkan dari awal ayat di surat tersebut. Nah, mengenai penamaan surat, ini tiap surat itu mempunyai kekhususannya masing-masing. Ini ada yang didasarkan dari tadi ya, ada yang diambil dari awal ayatnya, kemudian di sini juga ada yang dari keseluruhan isinya, atau ada poin-poin yang dibahas itu tentang apa, seperti hanya Al-Baqarah dinamakan Al-Baqarah karena di dalamnya itu terdapat cerita tentang sapi betina dan keistimewaannya. Terus ada juga surat An-Nisa dinamakan surat An-Nisa karena di dalamnya banyak dibicarakan hukum-hukum tentang perempuan. Nah, urutan surat-surat yang ada di Al-Quran ini menurut para ulama itu urutannya adalah tauqifi dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi itu secara langsung dari Allah, kemudian malaikat Jibril mendiktenya kepada Nabi Muhammad. Jadi urutannya ini setelah ini adalah ayat ini, surat ini, seperti itu secara tauqifi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran yang menjadi pedoman kita itu terdiri dari 30 juz. Nah, di dalam 30 juz tersebut terdiri dari 114 surat, dan ketika dilihat dari ayatnya ada 6.660 ayat, kemudian 77.450 kalimat dan 1.025.000 huruf. Nah, pembagian secara numerik ini juga timbul perbedaan karena penelitian-penelitian yang datang selanjutnya itu banyak juga yang berbeda. Seperti ketika membahas tentang jumlah surat, ada yang berpendapat ada 114 surat, ada yang berpendapat ada 112, bahkan 116. Itu perbedaan itu disebabkan karena pada zaman dahulu Nabi mewakufkan awal ayat, dan ada yang menganggap itu menjadi satu ayat dan ada yang menjadikan itu sebagai dua ayat. Kemudian ada yang memasukkan basmalah itu sebagai satu ayat sendiri, tapi ada juga yang tidak memasukkan basmalah menjadi satu ayat. Selanjutnya, garis besar kandungan yang ada di dalam Al-Quran yaitu meliputi yang pertama ada pembahasan mengenai akidah.
Ya, jadi akidah ini keyakinan yang menitik beratkan kepada ketauhidan, mengesahkan Allah dan menyatukan pengabdian hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian isi Al-Quran yang kedua, ini ada pembahasan mengenai syariah, yaitu hukum-hukum Islam yang meliputi ibadah dan muamalah. Dengan kata lain, Al-Quran ini berisi tentang ibadah kepada Allah, kemudian tata cara bermuamalah dan cara mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, isi Al-Quran yang ketiga yaitu ada akhlak, ya. Akhlak ini berkaitan dengan perilaku dan sopan santun, baik itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, maupun hablum minan nas, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Selanjutnya ada juga isi Al-Quran mengenai berita gaib yang terkait dengan alam yang tidak terjangkau oleh manusia di dunia, seperti pembahasan mengenai surga dan neraka. Itu kan masih gaib, ya, tidak ada yang mengetahui di dunia ini. Lalu ada juga pembahasan mengenai janji-janji Allah kepada para manusia atau hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Dan ada juga ancaman bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah. Jadi ini ada basyiro wa nadhiro, ada kabar gembira untuk para orang yang taat, dan ada juga peringatan untuk orang-orang yang tidak menaati atau bahkan melanggar perintah-perintah Allah. Selanjutnya, isi Al-Quran ini juga ada tata hukum yang diperlukan oleh manusia hidup di dunia. Dan yang terakhir, ini ada kisah, yaitu cerita atau kisah para nabi serta rasul dan umat-umat yang terdahulu. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai surat-surat yang ada di Al-Quran, klasifikasi apakah surat tersebut merupakan surat Makkiyah ataupun Madaniyah, kemudian tentang penamaan surat, kemudian isi atau garis besar yang ada di dalam surat di dalam Al-Quran itu apa saja. Semoga dengan pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tetap jaga kesehatan, tetap bersyukur, dan di rumah saja. Semoga kita dijadikan manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.